dia berusaha nih memberikan semua yang orang lain butuhkan, sehingga dia mengesampingkan kebutuhannya sendiri, mengesampingkan perasaannya. Dia fokusnya adalah justru menyenangkan orang lain terus-menerus sampai dia lupa sebetulnya dia perlu loh menyenangkan dirinya sendiri dan nanya sebenarnya dia nyaman atau tidak melakukan itu. Menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, termasuk menyenangkan orang lain, merupakan tujuan yang mulia. Namun, tujuan tersebut dapat menjadi bumerang jika Anda justru terus melakukan hal ini dan mengesampingkan diri sendiri. Kali ini, kita akan membahas tentang people pleaser bersama dengan Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Bedside Hospital, dalam acara Dr. Stall. Hai Bu Herta. Hai. Bu, kita saat ini akan membahas terkait people pleaser. Nah Bu, saya sendiri kan juga sering banget nih mengalami yang namanya sulit untuk menolak ajakan atau misalnya sulit untuk mengatakan tidak nih. Tentunya juga sahabat bedside yang ada di rumah juga pasti ada yang mengalami hal tersebut. Nah, untuk kita boleh tahu lebih lanjut, apa sih Bu people pleaser itu sendiri? People pleaser itu kan sebenarnya relate banget nih sama kehidupan sehari-hari, atau gampangnya apa sih, orang yang nggak enakan. Pengertiannya apa? Sebetulnya adalah seseorang yang memiliki kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, sehingga dia berusaha nih memberikan semua yang orang lain butuhkan, sehingga dia mengesampingkan kebutuhannya sendiri, mengesampingkan perasaannya. Dia fokusnya adalah justru menyenangkan orang lain terus-menerus sampai dia lupa sebetulnya dia perlu loh menyenangkan dirinya sendiri dan nanya sebenarnya dia nyaman atau tidak melakukan itu. Untuk penyebabnya sendiri apa sih Bu sampai seseorang itu sulit banget untuk mengatakan tidak atau selalu mengutamakan perasaan orang lain? Nah, sebetulnya beberapa faktor apa sih yang menyebabkan seperti itu. Pertama adalah pastinya ketakutan untuk misalnya ditolak oleh orang itu. Kalau misalnya dia nolak, jangan-jangan nanti selanjutnya dia juga akan diperlakukan seperti itu. Atau justru dia ketakutan nih, kalau misalnya dia tidak membantu atau tidak menyenangkan orang lain, dia justru dikatakan buruk atau dinilai negatif terhadap orang itu. Tapi kalau kita sebetulnya tarik lebih dalam, apa sih yang bikin orang seperti itu? Kita mesti memahami adalah perasaan insecurity atau perasaan gak cukup baik sehingga butuh nih validasi orang lain. Ada mungkin ketakutan dijauhi, ada rasa cemas kalau dia ternyata nggak diterima atau tidak disayang. Makanya dia berusaha jadi orang yang baik terus gitu untuk menyenangkan orang lain. Sehingga dia ngerasa, oh ya saya itu diterima. Dan nggak ada alasan buat orang itu menolak saya. Baik Bu, tadi kan itu penyebabnya ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu penyebabnya sendiri dari masa kecil sehingga mempengaruhi kita menjadi people pleaser? Sebetulnya kalau bicara psikologi tentunya pengaruh nih. Apapun di masa lalu itu pasti mempengaruhi cara mana kita mempersepsikan sesuatu sampai tindakan-tindakan yang mungkin kita ambil di masa depan. Karena kan kita pasti belajar dari masa lalu. Kalau bicara people pleaser, ada nggak sih kemungkinan trauma masa kecil? Jawabannya ada. Biasanya kemungkinannya adalah punya orang tua yang mencintai dengan syarat. Misalnya, oh ya mama sayang kamu kalau kamu dapat nilai bagus. Oh ya papa sayang kamu kalau kamu nurut. Oh ya papa sayang kamu kalau kamu misalnya pakai baju warnanya rapi, misalnya gitu. Warnanya cerah, bajunya rapi, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang membuat, oh ya, saya itu dicintai kalau melakukan sesuatu yang diinginkan orang lain. Nah, secara nggak sadar itu yang membuat anak itu tumbuh. Ya udah, dia harus menuruti keinginan orang sekitarnya karena dia taunya itu adalah syarat untuk mendapatkan rasa sayang ataupun rasa cinta. Nah, terus ada nggak kemungkinan lain? Namanya manusia, kita nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Faktor lainnya adalah ada orang tua yang secara emosi itu tidak diberikan secara konsisten. Kadang misalnya dia jadi sayang, jadi deket sama anaknya, kadang tiba-tiba ditinggalin, kadang marah-marah, jadi tidak stabil. Sehingga anak itu bingung dan berpikir adalah kalau dia mesti melakukan sesuatu untuk mendapatkan cinta
Jadi dia berusaha menyenangkan orang lain supaya ya dapat emosi, dapat kesayangan itu cukup gitu loh untuk merasa dicintai. Tapi kita tidak bisa memungkiri ada faktor budaya juga. Bagaimana budaya di keluarga itu sebetulnya bisa sangat mempengaruhi seorang anak people pleaser. Contohnya apa sih? Kita selalu diajari, oh ya kamu tuh harus ngalah. Kamu tuh harus mendahulukan kepentingan orang lain. Kamu tuh harus berkorban demi orang lain. Apakah salah? Jawabannya enggak gitu. Kan sebetulnya semua itu netral, tapi kita lihat kelebihannya atau terlalu banyak nih gitu, atau justru terlalu sedikit, terlalu banyak nih berkorbannya, atau justru nggak pernah berkorban, jadinya kayak oh ya agak-agak egois simpelnya gitu. Nah jadi kita bisa lihat faktor budaya, tapi bukan artinya budayanya buruk, tapi netral. Kita lihat adalah seberapa tinggi nih intensinya, seberapa rendah juga nih intensinya, sehingga menyebabkan seorang jadi people pleaser. Apakah ini bisa dikatakan dengan gangguan, Bu? Oke, sebetulnya people pleaser adalah sebuah simptom ataupun ciri. Jadi kalau kita bicara apakah gangguan, tidak ada sebenarnya gangguan yang namanya people pleaser. Tapi ciri-ciri ini kalau salah satunya oh ya orangnya people pleaser itu adalah berkaitan sama gangguan personality. Personality yang dimana adalah dependent. Jadi ada gangguan personality arahnya ke sana. Tapi apakah pasti? Jawabannya perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi ini adalah salah satu ciri aja. Nah tapi kan kalau bicara gangguan, kita kan nggak langsung oh ya gangguan psikologis itu harus yang ekstrim. Gangguan personality, gangguan depresi, enggak. Tapi bicara soal sebetulnya kalau ini sudah memang bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu ngerasa kayaknya di sehari-hari saya jadi nggak fokus kerja, saya jadi nggak bisa fokus ke cita-cita dan tujuan saya. Jadi mengganggu secara sehari-hari, boleh banget sebenarnya memeriksakan lebih lanjut. Nah kalau ditanya ciri-cirinya sebenarnya apa sih? Kita mesti tahu nih ciri-cirinya apa. People pleaser ciri-cirinya adalah pertama, merasa diri nggak berharga atau merasa rendah diri. Merasa kayaknya saya nggak pernah cukup deh, tadi insecurity. Yang kedua adalah dia berusaha pastinya menyenangkan orang lain, berusaha mengiyakan yang betul sebetulnya dia sendiri mungkin gak nyaman. Nah, mengesampingkan kebutuhan diri, dia tahu mungkin butuh sesuatu, tapi dia ngerasa enggak lah yang penting orang lain dulu. Dan ini dilakukan terus-menerus. Dan dia orangnya tipenya biasanya follower, artinya mengikuti saja pendapat orang lain atau misalnya perintah orang lain tanpa memikirkan sebenarnya dia oke ataupun nggak oke. Jadi dia biasanya tidak berani untuk mengungkapkan keinginan dia dan opini dia. Dan yang pastinya biasanya tidak bisa bilang tidak. Artinya selalu mengiyakan kalau disuruh apa, mintain tolong. Itu dia kesulitan sekali untuk bilang tidak. Dan justru dia ngerasa dirinya berharga dan tidak itu berdasarkan reaksi orang lain. Misalnya oh ya dia bantuin sesuatu, oh ya kamu hebat misalnya gitu. Dan dia ngerasa oh ya saya hebat ya karena saya melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri nggak nyaman sebenarnya melakukan itu. Jadi dia mengukur keberhasilannya dia adalah dari pendapat orang lain. Nah ciri-ciri lain yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah pertama, dia dibutuhkan pujian. Artinya dia membutuhkan validasi ataupun pujian dari orang lain untuk merasa diri berharga. Yang kedua adalah dia suka minta maaf padahal itu mungkin bukan salah dia. Beda loh, kayak sekedar oh ya maaf ya, permisi, itu beda sama oh ya pada saat misal bukan salah dia, dia oh ya maaf ya. Padahal mungkin nggak ada yang salahin atau bukan salah dia sebetulnya. Dan dia suka akhirnya pada saat seperti itu menerima oh ya ini memang salah saya, padahal mungkin itu bukan kesalahan dia. Jadi dia suka menerima kesalahan yang bukan salahnya dia. Dan justru dia kesulitan nih memahami sebetulnya kebutuhan dan keinginan dirinya sendiri apa. Biasanya Bu, yang paling banyak mengalami people pleaser ini cenderungnya laki-laki atau perempuan? Nah berdasarkan survei menariknya adalah people pleaser ini biasanya justru dialami oleh perempuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat apalagi di Indonesia, perempuan itu dianggap atau lebih diarahkan untuk menurut. Jadi untuk kayak oh ya udah legowo aja, untuk lebih
mengkesampingkan keinginannya dan fokus kepada orang lain. Ada beberapa budaya yang mengajarkan seperti itu. Apakah baik lagi, apakah salah? Jawabannya enggak gitu. Kalau terlalu ekstrim yang jadinya salah. Untuk orang seperti ini Bu, apakah sebenarnya bahagia? Karena kan melihat dari dia akan berusaha membuat orang lain bahagia. Nah, untuk dirinya sendiri, apakah merasa bahagia atau tidak Ibu? Oke, kan perlu dilihat. Kadang orang bilang, oh ya saya bahagianya kalau ngelihat orang lain bahagia. Kita balik lagi nih, sebenarnya seperti ini apakah boleh? Jawabannya boleh, tapi kan di titik mana? Kalau dia terus-menerus membahagiakan semua orang, padahal kita tahu kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Justru itu jadi bumerang, berdampak buruk karena dia sendiri akhirnya nggak nyaman. Dia sendiri frustasi, dia sendiri ngerasa mungkin kelelahan, tapi nggak tahu nih cara menghentikannya gimana. Karena balik lagi saat dia akhirnya bilang enggak atau menolak, dia kan ada perasaan cemas, perasaan bersalah, perasaan tadi tuh ketakutan itu. Jadi akhirnya muter yang membuat pola terus-menerus akhirnya tadi frustasi, kelelahan, atau sampai ekstrimnya kalau terus-menerus adalah jadinya ke arahnya gangguan psikologis. Apakah akan ada dampaknya untuk orang lain? Oke, tentunya pasti akan ada terjadi dampaknya nih. Dampaknya ke orang lain bisa saja membuat orang lain nggak nyaman. Contoh, kita punya temen nih, terus minta maaf terus, padahal dia nggak salah. Atau dikit-dikit kayak, oh ya sorry ya, nanti gini deh, nanti gitu deh. Padahal mungkin kita nggak berekspektasi sampai segitu. Itu bisa jadi loh justru bikin orang lain nggak nyaman. Atau justru ada juga yang temannya jadi mengambil keuntungan. Karena dia tahu nih, orangnya nggak pernah nolak. Oh ya udah minta bantuan terus, minta ya mungkin kalau misalkan kayak pinjam barang, pinjam uang, ya dia tahu nih sasarannya temannya ini nggak enak. Jadi bisa jadi bikin nggak nyaman karena terus menerus nggak jadi diri sendiri atau minta maaf gitu. Tapi bisa jadi loh kalau dia dapat lingkungan yang salah, justru dia jadi dimanfaatkan karena ketidakenakannya dia itu. Nah Bu, ini kan agak sedikit relate nih sama saya sendiri. Kadang kan kita mau tahu nih Bu cara untuk stop dengan misalnya kita memulai untuk mengatakan tidak karena kita tahu sebenarnya kita nggak nyaman dengan itu. Tapi kan setelah kita bilang tidak, pasti ada rasa, aduh saya nggak enak nih, gimana ya? Apa saya tolong aja ya jadinya? Itu gimana Bu? Ada nggak caranya untuk kita stop jadi people pleaser ini? Betul banget. Jadi untuk people pleaser ya kayaknya dia nolak, terus jadi nggak enakan. Terus akhirnya dia ngerasa mestinya bantu aja ya. Terus muter lagi tuh gitu. Caranya gimana sih? Sebetulnya pahami. Pertama adalah pahami itu bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri loh. Pahami kamu ini melakukan menolong orang, membantu itu buat apa? Apakah tadi karena jangan-jangan cemas? Apakah jangan-jangan takut ditolak? Terus kamu tanya, apakah sebenarnya yakin kalau kamu bantuin pun sampai sebegitunya orang itu akan nggak benci sama kamu gitu? Apakah kamu yakin orang itu pasti gitu loh nggak marah, nggak ngomongin hal-hal buruk? Karena sebenarnya bisa aja loh, nih faktanya adalah bisa aja kamu tetap nolongin dan orang itu tetap nggak suka sama kamu. Karena kita sebenarnya tidak bisa memaksakan apa yang kita harapkan itu semua sesuai. Kita nggak bisa memaksa orang lain itu senang dan bahagia dan suka gitu loh sama kita. Karena orang lain itu nggak bisa kita kontrol sebetulnya. Yang kedua adalah pahami sebetulnya, oke, kamu tahu kebutuhan orang lain, tapi kamu coba deh menempatkan diri kamu sendiri, tanya gitu sama diri saya sendiri, saya butuhnya apa ya? Jadi belajar menyeimbangkan, kamu tahu orang lain butuhnya apa, tapi kamu juga tahu kamu sendiri butuhnya apa sebagai diri. Kayak kamu nanya ke orang lain, kayak oh ya si A butuhnya tolongin ini, kamu nanya, oh ya kalau saya sendiri butuhnya apa ya? Apa yang bisa saya tolong untuk diri saya sendiri? Yang ketiga adalah belajar buat set boundaries. Setiap orang itu punya keterbatasan. Itu yang perlu kita akui sehingga belajar buat ya nggak apa-apa karena tiap orang itu punya batasan itu. Dan pastinya belajar buat sayangi diri kita sendiri. Tahu apa yang kita inginkan, tahu perasaan kita, tahu apa sih sebetulnya yang kita mau. Itu penting banget sehingga kita belajar buat oke, orang lain mau ini, saya mau ini, bagaimana toleransinya, minimal itu. Yang selanjutnya adalah kalau memang sudah bertahun-tahun dan
kamu udah coba nih tips-tips tadi tapi masih nggak bisa, cobalah pergi ke psikolog ataupun profesional lainnya, karena memang perlu bantuan sehingga ada perspektif lain yang bisa memahami diri kamu dan memahami sebetulnya apa yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu coba. Ada nggak sih Bu tipsnya sendiri untuk kita belajar menolak atau bilang tidak? Oke, memang awal-awal pasti ya kayak oh ya pada saat mintain tolong sama temen yang urgensinya nggak ada ya, maksudnya kalau misalnya kita lihatlah keadaannya juga seperti apa. Tapi kalau kita mau belajar buat say no, mungkin kita awalnya nggak bisa langsung bilang tidak, tapi kamu bisa kasih tahu kesibukan kamu, jadi lebih diplomatis. Saat Bu Ocha minta tolong dong bawain sepatu saya, simple kan. Ya kamu kasih tahu, oh ya saya sekarang sedang ngerjain file ini, oh ya saya sekarang sedang melakukan pekerjaan saya apa misalnya gitu. Jadi kasih tahu kesibukan kamu sehingga nggak langsung oh nggak mau gitu, nggak, tapi kasih tahu kesibukan kamu untuk menjadi tanda kamu ini sebetulnya lagi tidak bisa melakukan itu. Yang kedua adalah tunda. Akhirnya kasih tahu, oh ya saya bisa sih Bu mungkin setelah pulang kerja ya, setelah saya selesai pekerjaan saya. Sehingga kan ada jarak nih, mungkin orang itu jadi nggak jadi gitu salah satunya, atau justru kamu juga jadi belajar buat bikin boundary sendiri, saya bisanya kapan, simple gitu ya. Sehingga itu membantu orang juga memahami kesibukan kamu, memahami available atau ketersediaan waktu kamu, dan kasih tahu apa yang bisa kamu bantu. Oh ya saya bisa bantunya mungkin tadi bawain sepatu, saya bisa bantunya kayaknya cuma temenin ke ini aja, ke meja ibu misalnya kayak gitu, atau nemenin ke mobil ibu misalnya gitu kalau misalnya sepatu ini mobil. Jadi kasih tahu yang sebenarnya kamu bisa. Contohnya relate lagi ya pasti biasanya kalau misalnya minjem uang gitu, oh ya saya butuh banget nih bantuan pinjam uang misalnya kayak gitu, tapi bukan untuk hal-hal urgent. Saya minjem uang untuk ke cafe paling hits misalnya kayak gitu, ya kamu kasih tahu, oh ya sekarang uang saya sedang dipakai untuk misalnya tabungan buat menikah contoh gitu. Dan kasih tahu, oh ya saya cuma bisa bantu mungkin sekedar 10.000 ataupun berapa yang kamu ikhlas gitu loh. Jadi kamu belajar buat set boundariesnya. Itu membantu sebetulnya pelan-pelan untuk say no, tapi nggak langsung say no, nggak langsung nolak gitu. Itu sangat membantu. Jadi bisa banget coba dilakukan. Tapi kita lihat-lihat juga, nggak semua hal kita tolak. Tapi kan nggak semua hal kita menerima. Biasa aku bilang saring aja, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Porsi kita ya Bu ya. Ada nggak sih Bu saran ataupun pesan dan pesan untuk sahabat bedside yang ada di rumah? Oke, mungkin kata-kata penutup dari saya adalah kita perlu belajar loh sebetulnya menghormati diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, sehingga belajar sebetulnya nggak cuma menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan untuk diri kita sendiri, karena pada akhirnya adalah kamu yang menjalani hari-hari dan hidup kamu. Sehingga kita belajar buat sebetulnya tahu apa tujuan kita dan apa perasaan kita setiap harinya. Itu dia tadi beberapa penjelasan tentang people pleaser bersama dengan Ibu Herta Kristabel Hambali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi sahabat bedside yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau konsultasikan langsung di Bedside Hospital. Ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya dengan like dan subscribe channel Bedside Hospital. Salam sehat, Bedside bersamamu.